Mami, makin menawan ya. Makin menawan, masa sih? Kira-kira mungkin 2025 ini apakah yang akan digebrakan sama Mami ini? Apakah lagu atau apa? Saya cukup senang dengan kehadiran tahun 2025 ini, karena di bulan Januari saya berkonser bersama Super Diva, ya kan, di bulan Januari, jadi sebuah proyek besar. Lalu di bulan Februari saya juga muncul di sebuah show musikal, drama musikal yang judulnya City of Love, yang kemarin ada di JCC selama 4 hari, saya juga ikutan. Lalu ini juga adalah buat saya sebuah proyek besar, pencapaian saya juga. Jadi selain konser Super Diva, ikut drama musikal, ini juga sebuah pencapaian besar juga di tahun 2025 ini, karena saya terlibat dalam sebuah soundtrack film, terlibat dalam sebuah lagu untuk soundtrack film yang akan tayang bulan Mei atau Juni gitu. Sebuah film musikal juga. Saya sih nggak main di situnya, tapi saya dan Cakra akan menyanyikan soundtracknya. Yang main itu ada Nicholas Saputra, ada Amanda Rolls, ada Giselle, Widi dan segala macam. Disutradarai oleh Gary Nugroho. Jadi seneng banget tahun ini di sekarang bulan Maret ya. Nanti pun kita akan berangkat ke Praha untuk rekaman orkestrasinya dan juga rekaman lagunya juga. Apakah digebrakan pengen film juga atau udah ada tawaran-tawaran gitu nggak sih? Enggak, saya nyanyi aja. Terus mungkin bulan Mei saya akan ke Amerika juga untuk melihat Stephanie muncul di festival Head in the Clouds gitu. Sebenarnya mungkin Stephanie sendiri update dia bermusiknya sekarang udah hampir menyerupai kamu juga ya? Dia kayaknya punya jalannya sendiri deh. Jadi maksudnya karena dia sekarang udah berkarir di Amerika, tinggal di LA, jadi dia bikin lagu, nyanyi, semuanya sudah kayaknya udah mempunyai tim sendiri gitu. Jadi kalau dibilang seperti saya, kayaknya dia lebih ini deh, beda sebenarnya, beda genre juga gitu kan. Terus apalagi ya dia cukup sibuk juga. Itu berpikirannya gimana ketika memang sesama sudah tidak penyanyi bertukar ya? pikiran karena dia sudah punya, ya paling sekali aja dia kalau nanya, mau kali ini gimana, kali itu gimana, cuman udah jarang banget kok, tidak seperti di awal-awal, ya kan, karena dia sudah tahu mesti ngapain dan sudah ada timnya yang membantu dia. Jadi udah seprofesional itu, emang sudah seprofesional itu, cuman mungkin kayaknya mengikuti maminya di Indonesia udah sama kayaknya ya, punya kebahagiaan sendiri ya sih? Lebih lah, tentu dong. Ibu mana yang nggak bangga gitu melihat anaknya sekarang sudah mandiri, apalagi dia anak bungsu. Dia udah nggak anak kecil lagi loh, dia udah umur 25 loh. Sekarang 2025, iya dia kan lahirnya tahun 2000. Jadi dia udah 25 tahun. Memang ibu dimanapun tuh kalau sama anak-anaknya pasti selalu menganggap anaknya masih kecil-kecil gitu ya, apalagi bungsu dia. Tapi ternyata udah 25 tahun, dan 25 tahun itu adalah usia dewasa loh. Jadi saya suka lupa, oh iya dia udah dewasa, oh dia udah gede ya gitu. Nggak usah sama dia anak bungsunya, sama kakak-kakaknya juga, sama Salma Sawadaka juga saya kadang-kadang masih menganggap mereka anak kecil. Kalian tuh gini, Mam kita udah 29. Oh iya lupa. Berarti kan lupa ya? Lupa kalau anaknya udah gede. Tapi kalau seiring jalan bareng mungkin kayak masih adik kakak seumuran ini. Khawatirnya gimana sih ini, mungkin kalau misalnya sama anak yang muda. Saya bukan tipe ibu yang pengen dianggap sebagai teman oleh anak-anaknya, karena biar bagaimanapun kalau saya sih tetap ingin dianggap sebagai ibu ya, gitu. Karena kalau teman pasti mereka sudah punya teman yang menjadi tempat curhatnya mereka juga gitu kan. Akan berbeda kalau dia curhat sama temannya dan curhat sama ibunya gitu. Jadi kita sudah mengerti itu. Tetap mereka suka cerita, suka apa gitu. Komunikasi tetap juga terjaga, tapi kita tuh sebagai orang tuh harus
punya mindset bahwa anak-anak tuh udah punya kehidupannya sendiri kalau sudah menginjak usia dewasa. Tapi pasti ada rasa khawatir, Mam. Apalagi kemarin seperti yang kejadian itu ya, kebakaran itu, Mam. Oh iya, pas langsung gimana sih, Mam? langsung telepon dong, Meni kamu nggak apa-apa gitu. Oh jauh sih Mam dari apartemen aku, tapi kalau dari rooftop memang kelihatan gitu asapnya gitu, tapi memang anginnya nggak ke arah daerah aku gitu. Jadi cukup lega. Tapi versi ibu-ibunya begitu tuh apa? Mungkin harus ngecat mulu, nggak boleh lepas tiap hari atau kayak gimana bawelnya? Oh, Enggak. Kesian. Kesian mereka punya udah mulai sibuk juga, udah ada pekerjaan. Kalau ada tuntutan dari ibunya harus telepon tiap hari, ya. Kalau saya mau telepon ya telepon aja, nggak usah harus dijadwalin tiap hari. Gitu, jadi lebih enak begitu. Gitu. Jadi kadang-kadang malah, aku mau telepon, kosong nggak kalian? Kosong nggak? Oke kosong yuk. Udah spontan lebih enak. Mam, tapi ada waktu khusus nggak sih, Mam, untuk kumpul bareng gitu? Enggak, udah nggak lagi. Udah nggak lagi, Mam? Karena nggak apa-apa juga. Tadinya kan di bulan puasa, hari pertama puasa ngumpul gitu. Ini 2 tahun belakangan udah enggak, karena kan si Salma Dava juga udah di Bali tinggalnya. Kakak-kakaknya Stephanie udah di Bali tinggalnya. Stephanie dan lagi, jadi ya Mami yang ngalah ya, bisa Mam? kalau Lebaran ya pada pulang ke rumah. Itu pun kita lihat aja, Mbak. Saya juga bukan tipe orang tua yang maksa-maksa sih soalnya, nggak tahu kenapa. Enak ya? Mau jadi enak betul. Betul? Ya, Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih.